Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam episode yang kesekian kalinya. Saya berharap episode kali ini bermanfaat bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pemirsa yang budiman, pesta demokrasi rakyat telah sampai pada waktu pencoblosan yang berjalan lancar, aman, sejuk serta kondusif. Tinggal menunggu hasil penghitungan dari KPU Pusat pada tanggal kurang lebih sekitar 20 bulan Maret yang akan dihitung secara resmi, akan diketok palu siapa yang menjadi presiden. Pemirsa yang budiman, prediksi kemenangan Pilpres dari ketiga paslon yang semua tidak sesuai dengan keadaan real di lapangan karena beberapa hal. Saya yang dari awal pencalonan paslon menduga bahwa ketiga pasangan di dalam perolehan suara hasilnya jauh menyimpang dari prediksi tim ses para pendukung paslon masing-masing. Itu saya tahu karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor psikologi, kecenderungan massa, dan karakteristik pemilih yang tidak diketahui oleh politikus tim ses. Semestinya harus tahu kehendak dari civil society, yaitu pemimpin yang bagaimana yang menurut mereka baik. Itu harus mengetahui, para politikus itu harus tahu. Yang kedua, ketahuilah bahwa ternyata para pemilih cenderung condong kepada figur yang bisa dipercaya. Ini kenyataan di lapangan. Nah, figur yang bisa dipercaya itu adalah seorang negarawan yang tidak emosional, yang benar-benar dingin tapi cemerlang pikirannya. Yang ketiga adalah program yang baik. Ini program yang baik ini semua paslon programnya baik, tinggal yang kurang sedikit itu nanti bisa disempurnakan oleh DPR atau pada hal-hal yang bisa mendukung penyempurnaan presiden tersebut, penyempurnaan program presiden tersebut. Kemudian yang keempat, pemilih tidak suka hoax atau fitnah karena bosan mendengarnya. Pemirsa yang budiman, mengapa Ganjar suaranya anjlok? Mengapa Ganjar suaranya anjlok?
karena para politikusnya tidak mau survei, sehingga tidak melihat dan mengerti pemimpin yang bagaimanakah yang diminta oleh rakyat. Malah cenderung rakyat dipaksa untuk memilih kubu mereka dalam tanda kutip, melihat pidato Mega tidak layak kalau dipandang sebagai negarawan. Jadi secara psikologis, civil society rakyat bukan robot dan bukan hewan yang gampang dipaksa. Jadi kekalahan Ganjar adalah kekalahan Mega, dan kekalahan Ganjar adalah kesalahan Mega. Mengapa demikian? Karena Mega mengandalkan politik kekuatan atau power politik yang merasa mempunyai masa terbanyak. Ini tidak menjamin. Kalau menjamin berarti harus menang, mesti menang. Tapi kenyataannya kan tidak bisa menang. Yang kedua, kesalahan Mega adalah senang menggunakan sentimen politik fitnah atau hoax yang selalu meledak-meledak di setiap orasinya. Di dalam orasinya itu Mega senangnya mengangkat hoax, mengangkat fitnah, dan emosional, kelihatan kekanak-kanakan. Jadi kelihatan bukan negarawan. Ya pada lari pendukungnya. Mereka setia, tetap menyoblos partai PDI dalam partainya, dalam pilpresnya. Takut kalau nanti di belakang hari Mega cara memimpinnya emosional terus begitu, akan bahaya buat bangsa dan negeri ini. Kepalanya tidak pernah dingin, panas terus, berkobar api kemarahan. Kemudian yang ketiga, kesalahan Mega dan mesin politiknya sampai lupa terhadap tauladan dalam berbicara, berpidato, sehingga nampak jelas beliau bukan negarawan dan beliau adalah seakan-akan sosok politikus preman. Yang keempat, yang lebih lucu dan disenyumi oleh anak-anak generasi milenial, polisi yang begitu jujur, ASN, hanya oknum dan bukan institusi, disetting beritanya dan digoreng untuk dikambing hitamkan. Ini rakyat paham sebagai hoax, dan sebagai pendukung PDI malu rasanya. Para politikusnya sikapnya kasar demikian dan tidak rasional, sangat irasional. Mirsa yang budiman, berdasarkan fakta yang saya dengar dari dan saya lihat dari civil society, bahwa Ganjar anjlok suaranya karena faktor Mega dan mesin politiknya yang tidak negarawan. Saya ulangi lagi, berdasarkan fakta yang saya dengar dan saya lihat di civil society, bahwa Ganjar anjlok suaranya karena faktor Mega dan mesin politiknya yang tidak negarawan dan cenderung seperti politikus preman atau
premanisme politik. Selanjutnya, saya Makmur Tiwawongso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.